Oke. Microsoft itu kan istilahnya anti kompetitor. Gua personally dulu nggak suka sama Microsoft. Wow. Jadi kalau misal gue sebut sekarang boleh dong. Apa kabar bro? Baik Pak Bram, selamat pagi. Sehat? Sehat bro. Vibi gimana? Tes dulu. Melihat progres Vibi selama mungkin hampir 5 tahun lah ya kita kerja bareng gitu ya. Dari yang tahun lalu dapat award dari Microsoft, tahun ini dapat award. Tapi kalau di trace back lagi, dulu saya kenal Vibi itu benar-benar yang Pak Bram masih hands on ya. Dari tahun berapa ya dulu? 2016 kayaknya ya? ya, 4 tahun 5 tahun lalu lah ya. Dari employee VB itu kurang dari 15 kurang dari. Sampai sekarang udah mau 100. Hampir 100. Luar biasa banget. Thank you. Digital transformation gila sekarang. Kalau kita pikir-pikir ya, semuanya itu kalau kita nggak cepat, itu udah ketinggalan udah pasti. Yes. Jadi udah bukan pertanyaannya itu zaman sekarang kalau menurut gua nih, pertanyaannya bukan digital transformation itu mau atau tidak mau. Tapi digital transformation itu harus. Tiga pertanyaannya mau cepat atau mau lambat. Iya. Benar nggak? Apalagi kalau kita sejak bulan Maret PSBB itu antara terpaksa atau dipaksa. Benar. Mau nggak mau. Benar. Ya kan? Benar. Kalau kita bilangnya ada 3 tahap waktu itu kan. Ada 3 R kita ngomongnya. Respond, recover, sama reimagine. Yes. Ya kan? Respond mungkin teman-teman di Indonesia bulan Maret lah ya, pada saat PSBB mau nggak mau nggak boleh kantor, ya kita harus respon nih bisnis gimana caranya supaya bisa terus jalan. Ya mungkin adopsi aplikasi video conferencing lah ya seperti Microsoft Teams dan teman-teman yang lain banyak waktu itu kan orang harus belajar nih gimana sih caranya pakai gitu kan. Dan waktu itu ya kebetulan Microsoft memberikan free 6 bulan gitu kan, itu respon. Nah sekarang ini harusnya kita dimasuk tahap recovery. Betul, setuju. Jadi recovery yang ya kalau bahasa umumnya mungkin new normal. New normal, bisnisnya udah mulai beradaptasi antara ya kayak Pak Bram ya, 30% WFH, 30% masuk, 70% WFH. Tuh. Nah habis ini nanti harapannya vaksin distribusi selesai gitu ya, harusnya kan kita reimagine bahwa orang udah terbiasa nih, oh ternyata kerja di rumah tuh bisa dan enak mungkin. Betul. Gitu ya. Betul. Gue punya temen dia dari awal untungnya dia ini CEO satu perusahaan. Dia bikin company di Jawa Tengah. Oke. Di Semarang. Dia distribusi lah industrinya. Dia distribusi cat, distribusi sekarang masuk ke ranah ke bahan bangunan. Dia mulai kalau nggak salah sekitar tahun 2012 lah, 2011-2012. Dia masih sangat muda, seumuran gue juga. Cuman dia mukanya muda, gue mukanya tua. Nah, percaya nggak percaya? Selama pandemi, dia kena imbas pasti namanya penjualan. Tapi begitu dia recovery, gila-gilaan loh dia. Kenapa? Karena dia sudah prepare melakukan digital transformation di awal. Banyak. Gampangnya gini deh. Dia pakai salah satu ERP besar dari Jerman. Oke. Ya, kita tahu lah ya. Tahu lah ya. Gua nggak perlu sebut lah ya. 3 huruf tuh biasanya. 3 huruf benar. Nah, orang Semarang itu biasanya tradisional. Ya mungkin kalau ada penonton sini yang orang Semarang mindsetnya cek aja gitu. Ini soalnya Pak Bram juga orang Semarang. Orang Semarang. Jadi tahu. Oke. Karena kan karakternya mereka hitung-hitungan dagangnya itu kuat. Kalau gue beli sistem ini keluarin berapa M, gue baliknya apa? Oke. Ya. Walaupun memang dia masih ada beberapa mindset belum pakai cloud segala macam, tapi setidaknya dia starting menggunakan ERP aja menurut gue udah satu langkah. Tahun 2016-2017 dia sampai beli salah satu partner Microsoft. Dia jualan application logistik. Oh. Oke. Dia pakai juga. Itu kebetulan saya kenalin. Percaya nggak percaya? Begitu dia recovery, itu hitungan hari loh recover semua. Bisnisnya yang down hitungan hari recover semua. Wow. Langsung bisa
backup untuk bisa jualan lagi, untuk bisa kirim barang lagi, untuk bisa jalan lagi, itu dia hitungan hari. Karena dia udah punya fondasi yang kuat. Yes. Dan secara visinya leader tersebut memang punya visi bahwa teknologi dan Teknologi sistem itu penting. Bukan, kalau bahasa dia bukan penting, memimpin. Jadi teknologi itu memimpin dia untuk membuat sebuah keputusan penting dalam waktu dekat. Dalam waktu singkat dia dengan melihat semua data di ERP-nya itu. Gue nggak katakan ERP itu. ERP itu partner Microsoft juga by the way. Yes. Nah, tapi itu menurut gue itu sesuatu yang bagus dan dia bisa tahu mana yang recover-nya, daerah mana yang bagus. Kebetulan dia punya cabang di hampir seluruh Jawa Tengah, dia sudah punya cabang dan dia juga punya cabang di Bekasi. Jadi ketika dia mau memulai ngambil keputusan recovery, dia tinggal lihat data mana yang harus jalan duluan. Dan itu yang dipuling dulu sama dia. Wow. Yang memang masih chaos, dia diamin dulu, ditahan dulu sama dia. Dan tidak ada PHK, tidak ada pemotongan gaji. Wah, sama kayak VB Cloud nih, dengan Docker nih, walaupun lagi pandemi, bisnisnya tetap grow ya, malah tetap grow. Wah, tetap luar grow. biasa. Tapi bedanya, gua memang VB kan memang di industri teknologi. Kalau ini kan industri tradisional, B2C, yang langsung ke customer. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dia jalani selama masa pandemi. Tahu sendiri kan, orang kan mau pergi ke toko aja takut. Yes. Kembali lagi ke topik, ini menjadi menarik karena kalau kita ngeliat visionnya CEO-nya Microsoft Satya Nadella ya, dia katakan bahwa every company is going to be a software company. Yes. Itu mungkin 2015 dia katakan itu ya. Yes. Dan itu udah mulai kejadian sekarang. Perusahaan distribusi mau make decision teknologi, ya kan. Terus Pak Bram, ya kalau kita memang teknologi, iya itu baru distribusi. Tapi kita juga banyak bantu nih. Ada beberapa hotel, kita tahu lah. Hotel. Salah satu industri yang paling kena impact. Iya. Begitu shutdown, PSBB ketat, ya plus kan mereka. Akhirnya apa? Mereka harus meminimalkan cost optimization, cost efficiency. Untungnya ada beberapa hotel yang kita support, mereka udah pakai cloud, sustain. Mereka turn off. Begitu owner mengatakan oke, hotel buka, dia malah hiring. Oke, berarti ini menarik nih karena di kita ngelihatnya selama apa yang kita bisa bantu para customer kita di Indonesia specifically ya, dengan campaign kita kan berdayakan Indonesia, adalah conversion dari capex ke opex. Yes. Dan itu buat customer yang udah pakai cloud seperti tadi industri hotel, ya karena mereka bayarnya per bulan, ya kayak bayar listrik kayak kita pakai PLN, tapi bukan yang token ya, tapi yang pakai dulu baru bayar. Jadi kalau pemakaiannya rendah, otomatis turun. Dia nggak perlu shutter. Kalau dia pakai server sendiri, dia sendiri cerita ini. Ownernya cerita sama gua, ngobrol berdua. Dia bilang, kalau sampai ini server masih ada, listriknya yang bayar siapa? Mau turn off server aja takut. Database-nya korup gimana kalau nyala? Iya. Ya kan? Nah, kalau dia mau nyalain itu AC-nya gimana? Cost-nya lagi. Nyalain server butuh pendingin. Iya. Oke. Dia ngomong, beruntung gue udah pindahin duluan, beruntung gue transform duluan. Kalau enggak gue pandemik makin kacau. Dan kemarin gue sempat ke Bali bulan Desember awal, gue keliling ketemu beberapa hotel juga. Rata-rata yang survive adalah mereka yang sudah transform. Oh, itu bener. Ini gue nggak campaign, gue nggak dagang. Tapi gue berusaha melakukan survei. Gue nginep di beberapa hotel yang mereka sekarang udah open, walaupun memang okupansi rendah. Mereka itu rata-rata yang sudah transform. Kecuali mereka yang memang daerah-daerahnya mati. Yang benar-benar bisa dibilang daerahnya bullyingnya aja nggak ada, turisnya aja nggak ada. Ya itu beda cerita karena tidak ada demand. Tapi di beberapa tempat yang ada demand, mereka yang selamat antara satu hotel baru, kedua adalah hotel lama yang sudah transform. Hotel yang belum transform, gue ngeliat belum. Definisi sudah transform itu apa, Pak? Mereka sudah siap untuk mengadopsi dengan metode baru. Ada beberapa yang selain of course protokol kesehatan lah. Yes, itu satu hal. Wajib. Yes, itu satu hal. Tapi di sisi teknologi adoption. Setidaknya ketika mereka ada teknologi adoption, mereka sudah bisa
fokusnya adalah ke protokol kesehatan. Mereka prepare ke protokol kesehatan. Jadi bagian teknologinya ini bukan core kompetensi bisnis gua, ya better I collaborate, saya kerjasama sama satu expert di sana. Betul, bahkan itu hotel-hotel itu bukan customer saya, bukan customer gua itu. Jadi benar-benar gua ngelihat mereka mencoba transform. Dan beberapa ada yang memang agak terlambat, tetapi karena mereka udah prepare, mereka tahu harus ngapain, mereka udah jalan. Dan karena thanks to teknologi adoption, apapun itulah ya teknologi adoption, ya mereka bisa survive dan mungkin nantinya bisa thrive gitu ya, bisa berjaya. Betul. Oke, nah ini jadi menarik juga karena belakangan kita ngomong hybrid, gitu ya. Microsoft ngomong hybrid. Sebenarnya apa sih definisi hybrid bagi Microsoft? Dan kenapa hybrid menjadi penting? Karena hybrid menjadi penting karena si customer mungkin sudah punya data center. Mungkin sudah punya investment existing, baik itu data centernya di colocation, misalnya di tempatnya Pak Bram gitu kan, atau mungkin dia punya data center sendiri, atau mungkin di cloud provider, atau mungkin di cabang. Itu satu. Kedua, si perusahaan-perusahaan ini kan mau melakukan transformasi. Tadi bikin application. Mungkin dia punya aplikasi yang masih teknologi lama lah. Teknologi lama. Bahasanya masih tradisional. Jadul. Ya kan? Itu mungkin ada yang running di, kalau bahasa IT-nya dikit kan bare metal atau VM gitu kan. Tapi ketika mau bikin aplikasi baru, orang mungkin mulai mau adopsi teknologi yang istilahnya cloud native. Seperti container dan lain-lain. Jadi waktu itu kita ketemu juga satu perusahaan transportasi, mereka punya aplikasi legacy itu ada 90 Pak Bram. Wow, 90 aplikasi legacy yang mereka mau modernize gitu kan. Nah jadi kan aplikasinya banyak, terus bahasa pemrograman banyak nih, Java, PHP, .NET, Python dan lain-lain, infrastrukturnya banyak. Dan sekarang mereka karena ada kejadian ini, mereka mau mulai ekspor teknologi cloud. Mungkin itu Microsoft Azure, which is by the way the best choice for you guys gitu kan. Mungkin yang lain juga. Nah itu menjadi challenge bagi customer, gimana caranya saya bisa memanage itu semua. Baik itu yang sangat tradisional maupun sampai yang paling baru. Nah itu kenapa hybrid menjadi penting. Dan ketika Microsoft katakan hybrid Microsoft itu sebenarnya ada 3 Pak Bro. Pertama adalah yang mungkin bahasa di luar adalah multi cloud. Ya jadi berarti Microsoft ini dong support multi cloud banget dong. Berarti Microsoft bukan anti dengan cloud lain dong. Enggak. Jadi kalau misal gue sebut sekarang boleh dong. Gue sebut merek lain boleh dong. Kan support multi cloud. Boleh. AWS, Google, Alibaba. Jadi dia memang support dong. Support. Nice. Itu support multi cloud. Kedua adalah gimana kita investment customer yang sudah ada tadi data center dan lain-lain yang bahasanya adalah on premise lah ya. Itu tetap kita bisa support juga. Dan satu lagi yang paling baru ini adalah, bukan paling baru sih, mungkin beberapa tahun terakhir mulai tren lah, edge computing. Edge computing. IoT. Salah satunya IoT. Jadi misalnya skenario paling gampang misalnya dia mau satu customer atau satu perusahaan, tadi kita take example property lah, dia mau do CCTV di smart home misalnya, ya kan. Tapi kan kalau misalnya CCTV untuk mendevelop sistem itu mereka mungkin mengadopsi cloud. Pada saat development karena pay as you go, ya kan. Ketika pakai baru bayar gitu. Selesai. Nah, tapi kan kalau smart home pada saat misalnya kita bilang mau nyalain lampu atau apa, kalau dia harus terkoneksi ke internet, ya situ mungkin kalau rumahnya nyala, kalau nggak ada backupnya gimana? Makanya pakai Hypernet kalau itu. Jadi promosi. Bisa. Hypernet nggak masuk daerah rumah saya Pak Bram. Mohon maaf. Ntar gue bilangin dah. Gue kenal sama yang punya. Saya juga kenal kayaknya. Siapa ya namanya? Ya oke. Jadi gimana caranya? Kita itu smart home. Tapi gimana kalau misalnya di manufacturing floor? Dia mau detect IoT tadi misalnya, atau mungkin mesinnya kalau ada gesekan yang salah, atau mungkin dia pasang kamera dan kameranya ini di embed software yang bisa mengenali objek mana yang potential defect, sehingga potential fraud, potential defect atau fraud. Nah itu kan manufacturing floor mungkin di pinggir Jakarta gitu. Nah bayangin kalau itu harus connect ke cloud terus, nggak mungkin kan, which is bayar bandwidthnya berapa. Nah that's why the edge computing ini prosesinya ada di sana.
Jadi kita developnya di cloud modelnya gitu. Kita train nih. Ini barang rusak, ini barang enggak. Kan kalau AI kan harus di train gitu kan. Harus diajarin lah kayak ini rusak nih enggak, ini rusak nih enggak, ini rusak nih enggak. Dan semakin banyak dia semakin pintar, akurasi semakin cepat. Ketika modelnya sudah jadi, diekstrak dalam bentuk misalnya kontainer, di-deploy di edge computing. Berarti kalau bahasa awamnya nih, teknologi masuk ke pabriknya mereka dong. Iya. Bukan cuma server diinstal software dong. Bukan. Apalagi Windows-nya bacakan gitu ya. Waduh, itu saya nggak boleh komen. Tapi bener kan, karena kan masih banyak nih. Betul. Masih banyak orang berpikiran, ya udah gue beli server, kalau perlu gue beli PC. PC-nya PC cangkrik lagi. Yang beli di Mangga 2 digabung-gabungin, tapi dijadikan server. Ini kan penggunanya sudah salah. Terus mikirnya, gue juga nggak bakal diaudit licensing-nya. Makanya mereka pakai bajakan. Begitu masalah, teriaknya nyalahinnya siapa? Wah, Microsoft ini sekarang jelek. Nah, tapi zaman sekarang itu udah nggak zaman lagi itu kayak begitu. Bukan cuma sekedar PC atau servernya dibagusin, dikasih licensing yang bagus, yang asli. Bukan cuma itu dong berarti. Itu udah jadul lah ya. Tapi kan kita kalau ngomong di cloud, itu kan semua sewa. Jadi kita sebenarnya license itu ya sewa juga. Berarti udah istilahnya ini udah embed. Udah paket. Istilahnya paket hemat lah. Paket hemat. Cuman ada otaknya yang kita taruh di dalam. Bener ya? Dan yang bikin otaknya itu customer dibantu oleh teman-teman dari partner. Betul. Dan Microsoft sendiri. Istilahnya otaknya kita taruh situ. Betul. Nah itu teknologi yang punya cuma Microsoft tuh kayak gitu. Gue baru denger tuh edge computing itu. Yang punya cuma Microsoft definitely enggak. Pasti di luar sana banyak yang punya itu teknologi yang cukup common. Cuma yang Microsoft sediakan saat ini adalah kita bisa kalau teman-teman mau cari nanti namanya Azure Stack Edge gitu ya. Jadi nggak ada ya di sini. Nggak ada di sini. Nah, si Azure Stack Edge ini sistemnya adalah cloud managed appliance. Jadi sistemnya sewa, bukan hak milik, tapi appliance-nya itu karena namanya cloud managed appliance, sistemnya sewa, akan datang logo branded Microsoft. Nah, terus tadi gue tertarik juga tadi yang lu bilang mengenai Microsoft support multi cloud. Kan kita tahu selama ini ya namanya Microsoft itu sangat close sama kompetitor. Microsoft itu kan istilahnya anti kompetitor. Zaman dulu ya, kita ngomong zaman gua mulai dari gua sekolah, gua kuliah ya kan. Gua melihatnya Microsoft itu close dia punya teknologi untuk orang lain. Tapi kalau kita ngomong support multi cloud, misalnya ada teman-teman udah pakai AWS. Terus dia ngelihat teknologi edge computing tadi di Microsoft itu bagus nih, bisa menjawab yang dia butuhkan. Itu bisa boleh dan bisa nggak diintegrasikan? Bisa. Kan Pak Bram pengalaman. Gue edge computing kan belum. Oh iya, tapi maksudnya pernah pengalaman mengintegrasikan. Kan gue mengintegrasinya cloud to cloud. Tapi kalau edge computing itu kan sesuatu yang bisa dibilang sangat sedikit pemainnya sekarang. Kalau kita ngomong cloud, kita udah tahu lah ada Azure, ada AWS, ada Alibaba, Huawei, Tencent juga punya, China Mobile juga punya, Indonesia sendiri kalau kita sebut ada banyak sekali, ya kan? Tapi kan itu sesuatu yang sudah common gitu. Tapi kalau kita ngomong edge computing, ya bukan IoT-nya ya, tapi edge computing-nya, ini kan belum common, ya kan? Itu boleh, tapi sama Microsoft diintegrasikan gitu. Boleh. Gue personally dulu nggak suka sama Microsoft. Wow. Dulu gue nggak suka sama Microsoft. Kenapa? Ya pada saat itu I see the same way as you, gitu ya. Maksudnya mungkin pada saat zaman yang dulu strategi Microsoft pada saat mungkin kita masih sekolah, masih kuliah, ya mereka strategi seperti itu. Tapi sejak CEO kita Satya Nadella itu transformasinya berubah banget. Kita jangan ngomong multi cloud dulu. Kita ngomong antara Windows dengan open source. Ya kan? Itu kan nggak pernah akur itu betul. Oh, Bapak tahu sekarang SQL Server udah bisa deploy di Linux. Yes, sudah bisa SQL Server tersedia di Linux. Microsoft beli GitHub. GitHub adalah open source community terbesar di dunia dan sampai saat ini pun tetap menjadi seperti itu, menjadi independen. Sama kayak Microsoft acquire LinkedIn, tetap independen mereka. Lalu kalau cari di any open source project yang besar di dunia seperti Kubernetes gitu ya, Microsoft adalah salah satu top kontributor di open source project. .NET Core
.NET Core itu kan teknologi bahasa pemrograman lah ya. Ya. Itu di open source. Wow. Sekarang. Berarti open minded banget dong sekarang. Yes, betul. Jadi berubah. Dan dari situ ya waktu itu jadi lumayan terinspire, akhirnya untungnya puji Tuhan alhamdulillah gitu ya, akhirnya dapat kerjaan di Microsoft sampai sekarang gitu. Nah terus yang paling baru ini mungkin 1-2 minggu terakhir kita baru jadi kalau Microsoft sekarang keluarin produk di cloud itu ada 3 tahap Pak Bram. Pertama dia akan rilis sebagai private preview. Private preview itu biasanya udah ada product announcement, tapi kalau orang mau coba perlu masukin data. Kenapa? Karena biasanya akan ada orang Microsoft dari yang bikin produk itu akan dalam tanda kutip mendampingi si customer atau partner itu yang pada saat mencoba. Private preview. Tapi mungkin secara private preview ya dokumentasi mungkin belum ada. Ya kan, SLA belum ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita pengen kalau bahasa startup MVP lah, minimum viable product. Kita tes feedback dari customer gimana produk ini, ada improvement apa segala macam. Kedua, public preview. Nah, public preview ini sudah bisa dicoba oleh masyarakat luas dan biasanya gratis, masih gratis. Tapi memang SLA belum ada segala macam dan kita tidak rekomendasikan untuk production dulu, namanya kan masih preview. Abis public preview baru GA, generally available. Itu baru ada SLA sekarang. Baru ada SLA, dokumentasi udah lengkap. Tapi apakah produk itu terus improve terus. Dan saya selalu bilang kalau ngobrol sama partner, kebetulan saya kan ngurusinnya partner-partnernya Microsoft kayak termasuk VB Cloud dan beberapa banyak partner lainnya di Indonesia gitu. Saya selalu bilang sama partner, apapun yang saya jelasin, yang ceritain hari ini, mungkin 6 bulan, 12 bulan lagi belum tentu masih relevan. Karena inovasi di cloud, bukan hanya Microsoft Cloud di cloud, karena thanks to cloud, itu jadi cepet banget kan? Ya kan, contoh, tahun lalu kita keluarin satu breakthrough gitu ya, namanya Azure Arc. Tahun lalu tuh 2019, November 2019. Azure Arc ini produk pertama kita yang support multi cloud. Jadi memungkinkan kita memanage multi cloud, tapi yang di manage bukan hanya spesifik misalnya Kubernetes cluster aja, enggak, ada 3. Satu, Azure Arc for Server. Server ini tidak harus Windows. Mau Linux bisa. Linux apapun bisa. Ubuntu, Debian. Termasuk Amazon Linux pun bisa. Tapi ada tanda bintangnya nggak bro? Ini kan Microsoft tuh kan banyak tanda bintang nih bro. Pokoknya yang penting ada listnya yang bisa disupport. Nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ini nih. Gitu. Nah, itu ada listnya. Server. Nah, dia bisa apa? Bisa automated update management, role based access control diatur, policy-nya diatur. Ya kan, bayangin kalau misalnya kita lagi testing multiple, kita punya data scanner tadi, multiple data center, kita punya ada yang masih di VM, ada yang di container gitu kan. Gimana cara kita semua membuat policy terhadap ini semua? Jangan sampai ada misalnya OS-nya belum ke-update, padahal itu urgent. Ada security patch, gitu kan. Dan di luar sana ada hacker yang memanfaatkan bolong tersebut. Ya itu kan gimana caranya kita semua satu company punya table ini, mau ini di mana, kita bisa manage itu semua. Lalu update management, dan paling penting adalah kita bisa bantu otomatisasi audit. Jadi misalnya satu company mau comply dengan ISO 27001 atau HIPAA untuk healthcare atau PCI DSS untuk financial service. Nah, tools ini juga bisa bantu. Tidak hanya yang ada di Azure, tapi bisa yang di on-premise ataupun yang di kantor-kantor itu bisa. Ya, ataupun yang ada di other cloud. Nah, jadi kita bisa bantu seperti itu. Itu di level server. Kedua, di level Kubernetes. Nah, ini kan teknologi yang lagi nge-hype nih sekarang. Katanya ini the future of VM lah nanti kan. Nah, Kubernetes ini yang disupport sama si Azure Arc. Nah, by the way yang server tadi udah GA. Udah GA. Yang udah bisa beli orang. Udah bisa dipakai. Wow. Dan timnya Pak Bram kan juga salah satu baru testing. Ya, testing. Ada beberapa customer yang mulai coba. Gimana feedbacknya belum dengar feedback? Belum dengar. Karena baru mulai. Oke. Itu yang pertama. Kedua yang Kubernetes. Nah, Kubernetes ini saat ini public preview. Tadi harganya belum ada, gratis. Jadi kalau teman-teman mau coba sekarang, sign up aja langsung.
gratis. Tapi no SLA. No SLA. Jangan buat production lah, Yeah. karena kan masih public preview. Mau buat production ya tanggung sendiri. Tapi sebenarnya mau buat production pun nggak masalah. Ini Nggak kan masalah. bukan yang berhubungan dengan hidup mati server kan? Iya. Ini kan just tools untuk Memanage kan, manajemen tools kan. Yes, Ya. betul. Nah, Lumayan tuh bro. Gratis bro. gratis. Terus si Azure Arc for Kubernetes ini dia itu support tidak hanya Kubernetes. Jadi gini, karena Microsoft tadi contribute dan sekarang benar-benar cinta sama open source, kita tidak membuat Kubernetes versi Microsoft. Kubernetes itu kan project open source. Nah, ada beberapa vendor di luar sana yang Kubernetes dari Kubernetes open source dia ambil lalu dijadikan produknya mereka. Ya. Gitu kan. Microsoft yang disupport sama Azure Arc dan yang ada di Azure pun Azure Kubernetes Service itu Kubernetes yang 100% open source. Jadi tidak ada yang istilahnya vendor locking. Kalau customer mungkin one day happy atau tidak happy, ya happy lanjutkan. Kalau nggak happy ya udah tinggal misalnya dia butuh dibalikin ke on premise dia atau mau pindah ke tempat lain ya nggak apa-apa. Tapi kita pun juga support kalau misalnya dia pakai Kubernetesnya Red Hat OpenShift atau pakai yang punya Rancher, lalu sekarang dibeli SUSE jadi SUSE Rancher kan. Gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini pertama kali dalam sejarah dunia teknologi ada cloud provider yang mengeluarkan database as a service tapi bisa dideploy di mana aja. Maksudnya gimana tuh? Jadi yang ketiga adalah kita namanya Azure Arc for Data Service. Nah, ini yang kita support saat ini adalah SQL Server as a Service sama PostgreSQL as a Service. Database as a Service. Artinya apa? Orang tinggal ngurusin database, isinya apa segala macam, performance tuning dan lain-lain, update, manajemen segala macam diurusin sama Microsoft Cloud Provider. Dan karena Azure Arc for Data Service ini bisa dideploy di mana saja. Mana saja itu berarti apa? On-premise. Sama kayak tadi on-premise, multi cloud sama edge computing. Wow. Gitu. Nah, yang data service ini juga masih public review. Kapan tuh kira-kira? Ya semoga tahun depan lah. Perkiraan tahun depan ya. Perkiraan tahun depan. Karena udah launch. Sebenarnya kita first announcement-nya kan di November. Tapi sebenarnya banyak pertanyaan sih mengenai Azure Arc. Itu banyak yang salah satu paling common pertanyaannya gini. Pak, saya sudah punya di AWS. Saya punya subscription juga di Alibaba. Saya punya subscription di Azure. Saya pusing nih ngurusin tiga-tiganya. Nah, saya baca-baca kan Azure Arc ini support multi-cloud ya, kayak tadi lu bilang kan, support multi-cloud, bener kan? Itu bisa nggak dia manage subscription-nya? Jadi misalnya manajemen di VM-nya segala macam. Manage subscription-nya. Kalau manajemen VM yang tadi saya bilang, role-based access control termasuk. Itu bisa. Inventory organization termasuk. Terus audit automation termasuk, update management termasuk. So far itu. Memang ada roadmap ke depannya seperti sampai ke sana, tapi kita belum tahu kapan. Berarti kalau gitu ini aja nih. Ntar kalau ada banyak yang komen nih di bawah nih, banyak yang mau nih, kita bikin workshop aja. Gratis. Testing gratis Azure Arc. Ada komitmen. Itu yang si Arc. Dan ini menurut saya, menurut gua saya sih, itu bagus banget sih karena benar-benar mensupport skenario yang tadi. Itu dari sisi manajemen. Nah, kedua yang tadi balik lagi ke topik awal diskusi sebelumnya adalah yang baru GA baru ini adalah Azure Stack HCI. Baru lagi nih. Baru. Hyper Converged Infrastructure. Gue kira Hypernet lagi. Ada hypernya tuh kalau gue kepalanya langsung Hypernet. Iya. Hypernet. Ya, jadi Hyper Converged Infrastructure ini adalah ya teknologi HCI pada umumnya lah ya. Sistemnya saat ini by the way walaupun sudah GA gratis. Server-servernya gratis? Enggak, ntar dulu. Jadi kalau gue kira server-servernya gratis, gue mau order nih sekarang nih bro. Jadi kalau si Azure Stack Edge kan cloud managed appliance akan datang branded sama servernya logo Microsoft, di manage semua dari Microsoft. Sistemnya sewa bukan hak milik. Kalau HCI ini sama seperti Stack Hub-nya Pak Bram gitu ya. Jadi Azure Stack kan ada 3 sekarang. Azure Stack Hub yang dulu yang kita kenal, yang Pak Bram sekarang udah punya juga dan banyak customer yang udah adopsi. Azure Stack Edge tadi untuk yang Edge Computing, sekarang Azure Stack HCI. Nah, si HCI sama Hub nih sama hardware beli ke hardware vendor. Jadi kalau teman-teman comfortable menggunakan HP, Dell, EMC, Lenovo dan berbagai brand hardware di luar sana lainnya, maaf ya nggak kesebut ya. Ya silakan.
Nah, cuma yang HCI ini bisa start small, Pak. Dan yang dibeli ke Microsoft apa hanya HCI software-nya aja. Istilahnya beli ke Microsoft license-nya, HCI software-nya, terus hardware-nya beli ke hardware-nya vendor. vendor. Oke, jadi istilahnya misal spek hardware-nya udah gede, tapi startnya dari small. Startnya dari small. PS Yugo istilahnya. PS Yugo. Harganya gampang, Pak. $10 per physical core per month. Oh, per physical core? Yes. Ada batasan logical core-nya nggak gitu? Ada, tapi gua lupa berapa. Ada di documentation. Mana sih gua? Banyak, Pak. Gimana gua? Banget. Ada harus cek documentation, saya nggak hafal. Tapi menarik tuh. Kalau Microsoft konsepnya ada tadi Asus Tech Hub, Asus Tech Edge, ada lagi Asus Tech HCI. Ada juga Azure Arc. Ada Asus Arc juga. Ini menjadi lini yang memang bisa dibilang no kompetitor nantinya. Paket lengkapnya ada gitu. Sesuai sama skenario-nya sih, kebutuhannya customer. Betul. Jadi benar-benar nggak perlu pusing dengan ngomong, wah Asus nggak ada data center di Indonesia. Kayak itu udah nggak zamannya ngomong gitu. Tapi kadang gue jujur bingung bro. Orang, Pak saya mau pakai cloud. Tapi saya mau tahu data centernya ada di mana. Loh, emang saya bisa tahu cloud ini adanya di mana? Namanya cloud kan harusnya nggak boleh tahu. Iya. Ya kan? Biasa, kalau biasa mungkin kita bahasa paling awam lah. Pak Bram pakai WhatsApp. Saya pakai WhatsApp. Ya. Atau pakai Line Messenger atau apapun itu. Ya. Emang tahu data kita ada di mana? Ya. Tapi pakai. Biasanya apalagi kalau di Indonesia tipikalnya ada satu project bikin grup WhatsApp. Dan yang lucunya lagi harus bikin grup WhatsApp. Pak, saya mau lihat servernya mana Pak? Yang menjadi cloudnya Bapak. Kok beli cloud sesuatu teknologi yang sudah maju banget, masih mau tahu data saya disimpan? Oh, di server A yang ini. Ya padahal kalau servernya mati gimana? Iya. Pindah masa kudu melin? Itu kan namanya justru cloud benefit dari cloud kan. Iya. Kita tinggal terima SLA, uptime berapa, data bisa diakses, dan yang paling penting tadi kenapa kita keluarkan itu ya sebenarnya balik lagi kalau konsep cloud ya itu kan kayak kita safe deposit box di bank. Kuncinya dua, satu dipegang bank, satu dipegang oleh wajah Microsoft nggak bisa buka dong. Sendiri nggak bisa buka. Oh, nggak bisa buka dong. Bukan cuma Microsoft lah, cloud provider manapun ya logikanya kalau dia konsepnya seperti kalau kita ngomong cloud ya. Kayaknya menarik. Ntar besok kita bikin satu sesi khusus cloud antara hoax and fact. Wah, Mythbuster. Wah, nanti ada lu, ada teman-teman dari yang lain juga nih, kita bahas bareng asik nih bro. Ya, boleh. Saya tunggu undangannya. Wah, saya tunggu cakep nih. Gitu. Mantap sih bro. Kalau kita lihat ya perkembangannya arahnya Microsoft juga makin clear. Tadi kita ngomong 3R, ya kan? Recovery, respon, recovery, and reimagining. Nah, terus ada teknologi barunya juga. Jadi nice sih, nice banget. Jadi kalau mau tahu update-nya terus ya memang harus follow nih channel, ya kan. Terus ikut juga Microsoft punya event juga. Ya. Dan kita lagi ada program. Apa dulu? Indonesia Belajar Microsoft Cloud. Gratis. Jadi nanti teman-teman kalau mau join cukup masuk ke belajarmscloud.com, ada di sini ya. Nanti tinggal join gratis. Nah, itu sebenarnya kita pengen ya kita tahu lah semua sekarang butuh gitu kan. Semua butuh cloud, tapi kalau Anda tanya ke lapangan gitu ya, maksudnya tanya ke customer, nyari orang yang ngerti cloud susah. Masalahnya langka. Orang itu ini mindsetnya harus sedikit dirubah bro. Ini gue kasih pesan nih, kalau mau transformasi itu berhasil, mindset orang itu harus sedikit dirubah. Jangan cari barang murah. Betul. Tapi cari orang yang bisa nemenin, memature apa yang dia beli itu bisa membuat bisnisnya makin gede. Banyak orang return of investment-nya gimana? Betul, kita ngomongnya ROI dong, ya kan? Banyak orang nih kalau gue perhatiin beli server, bandingin nih, kalau gue pakai cloud sekian, gue beli server sekian, atau gue pakai yang provider yang ini berapa, yang ini berapa. Ujung-ujungnya partnernya atau mungkin providernya hit and run. Kalian gak dapat update, dia gak ngerti mau ngapain lagi, next step-nya apa, roadmap-nya gak inovasinya nggak ada. Ya itu namanya bocuan.
Oh, jujur aja misalnya to the point-nya lu mau pakai Microsoft sekalipun ya lu just pakai gitu. Itu ada hidden cost-nya lah ya. Hidden cost-nya itu. Di depan terlihat murah tapi di belakangnya. Betul. Terus kalau udah pakai Microsoft, tapi gue udah pakai Microsoft rasanya mahal. Lu mau pindah ke yang lain-lain pun lu akan pasti ngomong mahal. Tapi kalau jangan cari harga murah. Tapi yang dicari adalah bagaimana you bisa punya blueprint, roadmap. Nah ini gue pesen itu doang tuh. Ya kan? Karena gue belajar dari Microsoft sendiri. Microsoft kan gue tahu dia, lu juga transform kan? Yes. Dari licensing company ke software company, ke cloud company. Dan itu kan juga transformasi. Ada blueprintnya. Ya. Nah jadi namanya transformasi harus ada blueprint. Harus ada visi. Harus ada visi. Kalau bahasanya McKinsey itu ada Horizon 1, Horizon 2, Horizon 3. Horizon 1 mau ngapain, 2 ngapain, 3 ngapain. Nah itu boleh tuh. Ntar pokoknya next session kita bahas semua detailnya. Ya. Dan di Microsoft udah 26 tahun di Indonesia gitu ya. Dan kita selalu di Indonesia specifically do business with partner. Jadi selalu lewat partner. That's why ada saya di sini. Tugas saya adalah membantu partner-partner tidak hanya transform tapi memprovide solusi yang the best untuk si para customer kita di Indonesia. Itu yang dari dulu sampai sekarang kita jaga, dan tema kita sejak tahun lalu umur 25 sekarang 26 di Indonesia ya, jadi berdayakan Indonesia. Mantap. Oke, congrats untuk kantor baru. Thank you. This is the first time I'm visiting the office. Dari tadinya di pinggiran Jakarta, sekarang Bintaro tadinya kan. Masih ruko, sekarang udah mulai transform di Sudirman. Yes. Keren kantornya. Open space. Keren. Selamat. Iya, sampai gua aja nggak punya ruangan, bro. Sebenarnya bukan karena open space-nya, bro. Apa tuh? Tahu nggak kenapa harus open space? Kenapa? Karena duit gua kurang buat Tapi kolaborasinya kan open space jadi lebih. Yes. Ya kan kita anak muda, bro, milenial. Sip, kalau gitu. Thank you so much, Pak Bram. Sukses selalu dan sehat. Siap. Oke, thank you.